Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wulandari dengan NPM 18121046 dari Prodi Sistem Informasi Universitas Informatika dan Bisnis Indonesia. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan beberapa teknik dari data mining. Yang pertama, teknik clustering kami. Cluster merupakan proses pembentukan kelompok data cluster dari himpunan data yang diketahui kelompok-kelompok atau kelas-kelasnya belum diketahui. Algoritma kami merupakan model centroid, merupakan titik tengah untuk membuat cluster. Centroid digunakan untuk menghitung jarak suatu objek data terhadap centroid. Contoh studi kasus, buat analisis clustering untuk data sampel di bawah ini dengan K sama dengan 2, di mana ada X, 100, 40, 30, 90, 65, 25, dan Y, 50, 60, 70, 10, 40, 35. Yang pertama adalah menentukan centroid awal. Centroid awal diambil dari data pertama dan kedua, yaitu C1 X 100, Y 50, C2 X 40, Y 60. Kemudian menghitung jarak data cluster pertama, D data X1, X1 berarti 100, X1, C1, C1 berarti 100 untuk X, 50 untuk Y. Kemudian akar dari X1 100 dikurangi C1X, C1X berarti yang 100 juga, dipangkatin 2, ditambah Y1, Y1 berarti 50, dikurangi C1Y, C1Y berarti yang 50 juga, dipangkatin 2, kemudian diketahui hasilnya 0. Begitu juga dengan seterusnya, data-data seterusnya, sampai data terakhir, data ke-6. Kemudian, menghitung jarak data cluster 2. C2-nya berarti data cluster kedua. Kemudian, sama akar dari X1 kurang C2X, C2X berarti 40, pangkat 2 ditambah X1 100 dikurangi C2Y, 2Y berarti 60, pangkat 2 sehingga menghasilkan 60,8. Begitu juga seterusnya sampai data ke-6. Kemudian dapat dihasilkan hasil perhitungan jarak yang 1 X100 tadi, 50 DC data cluster 1, data cluster kedua, cluster
Jika data klaster 1 kurang dari data klaster kedua, maka masuk ke dalam klaster 1. Jika data klaster kedua kurang dari data klaster ke-1, maka masuk ke dalam klaster kedua. Kemudian dilakukan pengulangan C1 hasil dari C1 rata-rata dari 100 rata dari X rata-rata dari 100, Y rata-rata dari 50. Maka C1 X 100, Y 50. Untuk C2, rata-rata dari X semua ini dan rata-rata dari Y semua ini. Maka 2 X 50, Y 43. Sama seperti tadi, menghitung jarak data klaster, hasilnya jika hasilnya berbeda, jika pengulangannya masih berbeda, maka dilakukan pengulangan lagi. Namun, jika hasil pengulangan sentroid awal sama dengan sentroid sebelumnya, maka proses clustering selesai. Kemudian, teknik berikutnya, teknik klasifikasi algoritma C4.5. Algoritma C4.5 merupakan pemecahan kasus yang sering digunakan pada teknik klasifikasi. Keluaran dari algoritma C4.5 berupa sebuah decision tree. Untuk penyelesaian kasus dalam algoritma C4.5, ada beberapa elemen yang diketahui, yaitu entropi dan gain. Contoh studi kasus, tabel data dilakukan rekapitulasi yang menerima beasiswa ada 13 orang. Yang tidak menerima beasiswa ada 6 orang. Prestasi lain, ada prestasi 12 orang menerima beasiswa, 1 orang tidak menerima beasiswa. Tidak ada prestasi lain, 1 orang menerima beasiswa, 5 orang tidak menerima beasiswa. Keaktifan organisasi, aktif organisasi 10 orang menerima beasiswa, 1 orang tidak menerima beasiswa. Tidak aktif organisasi, 3 orang menerima beasiswa, 5 orang tidak menerima beasiswa. IPK tinggi, 10 orang menerima beasiswa, tidak ada yang menerima beasiswa. Tidak ada yang tidak menerima beasiswa. IPK sedang, 3 orang menerima beasiswa, 3 orang tidak menerima beasiswa. IPK rendah, tidak menerima beasiswa, 3 orang tidak menerima beasiswa. Kemudian kita hitung entropi dan gainnya.
Kemudian kita menghitung entropi dan gainnya. Pertama, entropi total. Pertama, menghitung entropi total. Entropi total dihitung dari minus 13 dibagi 19 dikali log 2 dikali 13 per 19. Ditambah 6 minus 6 per 19. Dikali log 2 dikali 6 per 19. Maka dihasilkan hasilnya 0,8997437. Kemudian yang prestasi lainnya ada juga sama, minus 12 dibagi 13 dikali log 2 dikali 12 dibagi 13 ditambah 1 minus 1 dibagi 13 dikali log 2 dikali 1 dibagi 13, maka dihasilkan 0,3912436. Kemudian gainnya hasil dari entropi total 0,899 kali 13 dibagi 19 dikali 0,39 ditambah 6 dibagi 19 dikali 6,5, maka dihasilkan gain 0,83732. Kemudian setelah semua dihitung, maka dicari yang paling besar. Maka yang paling besar ini kita pisahkan tabelnya. IPK sedang. Berarti yang IPK sedang kita buat tabel IPK sedang. Kemudian direkapitulasi. Yang menerima beasiswa 3 orang, yang tidak menerima beasiswa 3 orang. Kemudian di prestasi lain ada prestasi menerima beasiswa 3 orang, tidak menerima beasiswa 1 orang. Kemudian tidak ada prestasi, tidak ada yang menerima beasiswa, 2 orang tidak menerima beasiswa. Kemudian keaktifan organisasi yang aktif menerima beasiswa 3 orang, tidak aktif, tidak menerima beasiswa 3 orang. Kemudian dapat dihasilkan sebuah tabel
IPK sedang menerima beasiswa 3 orang, tidak menerima beasiswa 3 orang, total 6 orang. Kemudian kita hitung lagi gain dan entropinya. Sama seperti tadi. Setelah itu, dapat diketahui pohon keputusan. IPK, jika IPK tinggi, maka menerima beasiswa. Jika IPK rendah, maka tidak menerima beasiswa. Namun, jika IPK sedang, maka akan dilihat lagi keaktifan organisasinya. Jika aktif, maka menerima beasiswa. Jika tidak aktif, tidak menerima beasiswa. Kemudian berikutnya algoritma association rule, a priori algoritma menentukan frequent item set, yaitu dengan set of item, sekumpulan item yang mana support lebih besar sama dengan minimum support. Untuk contoh studi kasusnya, diketahui suatu supermarket mempunyai sejumlah transaksi seperti dalam tabel. Tabelnya, transaksi ID-nya T1, item barang, roti, selai, mentega. Transaksi 2, item barang, roti, mentega. T3, item barang, roti, susu, mentega. T4, item barang, coklat, roti, susu, mentega. Dan T5, item barang, coklat, dan susu. Kemudian, buatlah association rule dari data tersebut dengan cara menghitung support dan confidence. Pakailah metode a priori dengan minimum support 0,3 dan confidence 0,8. Kemudian kita tabulasikan dahulu. Transaksi ID T1. Roti dibeli sebanyak 1 kali, selai 1, mentega 1, coklat 0, susu 0. T2, roti 1, selai 0, mentega 1, coklat 0, susu 0. T3, roti 1, selai 0, mentega 1, coklat 0, susu 1. T4, roti 1, selai 0, mentega 1, coklat 1, susu 1. T5, roti 0, selai 0, mentega 0, coklat 1, susu 1. Dengan total roti 4, selai 1, mentega 4, coklat 2, susu 3. Kemudian kita hitung support dan frequent item set. Kita hitung roti, item roti, supportnya dibeli 4 kali dalam 5 transaksi, sama dengan 0,8 atau jika dipersenkan 80%. Kemudian selai dibeli 1 kali dari 5 transaksi, sama dengan 0,2 atau jika dipersenkan 20%. Mentega dibeli sebanyak 4 kali dalam 5 transaksi, sama dengan 0,8 atau 80%. Coklat dibeli sebanyak 2 kali dalam 5 transaksi, sama dengan 0,4 atau 40%. Susu dibeli sebanyak 3 kali dalam 5 transaksi, sama dengan 0,6 atau 60%. Kemudian kita hitung kapan
Kapan item barang dibeli secara bersamaan? Berapa kali atau berapa banyak item dibeli secara bersamaan? Roti dan mentega dibeli secara bersamaan 4 kali dalam 5 transaksi, sama dengan 0,8 atau 80%. Coklat dan roti dibeli secara bersamaan sebanyak 1 kali dalam 5 transaksi, sama dengan 0,2 atau 20%. Roti dan susu dibeli secara bersamaan sebanyak 2 kali dalam 5 transaksi, sama dengan 0,4 sama dengan 40%. Coklat dan mentega dibeli secara bersamaan 1 kali dalam 5 transaksi, sama dengan 0,2 sama dengan 20%. Susu dan mentega dibeli secara bersamaan 2 dibagi 5 sama dengan 0,4 sama dengan 40%. Coklat dan susu dibeli secara bersamaan sebanyak 2 kali dalam 5 transaksi, 2/5 sama dengan 0,4 sama dengan 40%. Kemudian dari sana diketahui confidence-nya yang 0,8 roti dan mentega. Roti ke mentega, support roti mentega, support roti mentega dibagi support roti. Support roti mentega adalah 80%. Support roti adalah 80%, 0,8. Maka hasilnya menjadi 100%. Mentega roti, support mentega roti dibagi support mentega roti 0,8, mentega 0,8 juga, maka dihasilkan 100%. Intertimur roti mentega 80%, 100%, mentega roti 80%, 100%, maka dihasilkan pengetahuan roti mentega benar 80% dari semua transaksi roti dan mentega dibeli secara bersamaan. Dari semua transaksi yang membeli roti, 100% membeli mentega. Kemudian mentega ke roti dengan 80% dari semua transaksi mentega dan roti dibeli secara bersamaan. Dari semua transaksi yang membeli mentega, 100% membeli roti. Terima kasih, demikian beberapa teknik-teknik dari data mini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.